Mohon perhatian kepada seluruh siswa untuk segera baris di lapangan. Terima kasih. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi tentang manajemen bisnis dan logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai materi hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang biasanya memimpin? Ketua kelas silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya sebelum memasuki, saya kira-kira siswa masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Berapa orang? Tiga orang, 5 orang? Berapa? 8 orang ya? Tidak apa-apa. Berarti yang masuk hari ini 5 orang. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik. Pada siap semuanya ya? Oke, saya akan lanjut materi selanjutnya. Kira-kira kalian semuanya tahu nggak tentang logistik itu apa kira-kira? Yang kalian ketahui tentang logistik? Proses perencanaan atau pelaksanaan. Selanjutnya, ada yang tahu? Oke, terus sekali. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memaparkan video ilustrasi tentang logistik. Tolong dipahami dan diperhatikan. Kirim barang di Indonesia sendiri. Beberapa istilah dalam sektor pengiriman barang seperti distribusi, logistik, dan ekspedisi sering beredar di masyarakat. Namun tak sedikit yang menganggap kata-kata tersebut bermakna serupa. Sama-sama kirim barang. Di Indonesia sendiri perkembangan sektor pengiriman barang sangat besar, terutama sejak maraknya e-commerce menjadi pilihan masyarakat untuk transaksi jual beli. Lalu, apa sebenarnya pengertian ketiga istilah tersebut dan apa saja bedanya? Istilah logistik artinya lebih kepada pengelolaan berbagai jenis kegiatan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen skala besar atau bisnis to bisnis yang berhubungan dengan pengiriman, pendataan, penyediaan gudang, penyimpanan berbagai jenis barang, transportasi hingga konsultasi perizinan logistik. Jasa logistik biasanya hanya mengantar ke beberapa lokasi dari satu konsumen saja sesuai peta sebaran distribusi produknya. Armada yang digunakan biasanya besar-besar, seperti kapal laut, pesawat, atau truk dengan minimal muatan 10 hingga 50 ton. Perusahaan logistik yang sudah eksis antara
umum berarti kegiatan berupa perjalanan untuk mencapai lokasi tertentu. Namun jika dikaitkan dengan bidang pengiriman, ekspedisi berarti perusahaan pengiriman barang yang melakukan pengiriman barang ke beberapa tempat dengan muatan kecil hingga sedang. Dinamakan ekspedisi karena jasa pengiriman ini bersifat fleksibel, dapat mengirimkan barang ke beberapa tempat dengan cepat dalam satu hari penuh. Jasa ekspedisi fokus terhadap sistem distribusi, business to customer. Namun tak hanya melayani konsumen perorangan, ekspedisi juga melayani konsumen bisnis. Armada yang digunakan mulai dari roda 2, roda 4, pesawat, hingga kapal laut, tergantung dari jarak dan waktu yang dipesan konsumen. Adapun contoh perusahaan ekspedisi yang saat ini banyak digunakan seiring pesatnya pertumbuhan e-commerce antara lain Tiki, JNE, JNT, Ninja Express, Wahana, hingga Si Cepat. Lalu, apa yang dimaksud dengan distribusi? Apakah logistik dan ekspedisi termasuk di dalamnya? Dalam dunia ekonomi dan pemasaran, distribusi menjadi salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan manusia karena bertujuan menyalurkan hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung artinya kegiatan menjual barang atau jasa langsung dari produsen ke konsumen tanpa melibatkan pihak ketiga. Contohnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya pada pembeli di pasar ikan. Sedangkan distribusi tidak langsung berarti sistem penyaluran atau penjualan barang atau jasa yang melibatkan distributor sebagai pihak ketiga sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Contohnya seperti agen, pedagang besar, dan retailer. Distributor biasanya berupa perusahaan atau badan yang melakukan pembelian produk dalam jumlah besar dari produsen untuk kemudian dijual pada konsumen. Beberapa perusahaan distributor terbesar di Indonesia diantaranya Anugerah Indo Mandiri, Interfood, dan Indomarkot. Dalam dunia distribusi pada praktiknya para pengusaha sering mengalami banyak kendala seperti sulitnya pantau stok produk, pengelolaan jaringan tiket, tingginya biaya logistik untuk distribusi barang, hingga susahnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan di seluruh ekosistem rantai pasok. Kini, Pulang hadir di Indonesia dalam bentuk platform Baik, tadi yang saya paparkan video, kira-kira apa saja macam-macam manajemen bisnis dan logistik? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kamu tahu? Tolong berdiri. Ayo, apa ya? Tolong sebutkan macam-macam manajemen bisnis dan logistik. Ada berapa kira-kira? Ada 4. Yang pertama manajemen logistik, rantai pasok, pelayanan pelanggan, dan distribusi. Baik, betul. Jadi macam-macam manajemen bisnis logistik ada 4. Yang pertama manajemen logistik, 2 supply chain atau rantai pasok, yang ketiga pelayanan pelanggan, dan keempat distribusi barang. Apa itu logistik? Logistik adalah logistik? Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dan titik asal ke titik konsumsi secara efisien. Jadi logistik punya tugas sendiri, yaitu menjamin ketersediaan barang di tempat dan waktu yang tepat, menekan biaya operasional seminimal mungkin, selanjutnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan proses distribusi dan penyimpanan. Apa yang diketahui? Kira-kira kata logistik berasal dari bahasa apa? Yunani. Yang apa katanya? Kata itu, kata julukan bahasa Yunani apa?
logistikos. Artinya? Artinya terangsur dalam risiko. Ya, baik. Kata tersebut yang berbahasa Yunani atau logistikos yang artinya terampil dalam menghitung. Awalnya ini digunakan dalam masa penjajahan atau militer. Selanjutnya ada 4 fungsi utama logistik. Fungsi utama logistik ada 4. Yang pertama, pengadaan proses mendapatkan bahan baku atau barang dari pemasok. Yang kedua, penyimpanan. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, distribusi. Untuk penyimpanan terhadap barang dibutuhkan dengan sistem yang teratur. Terus yang transportasi yaitu memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Terus distribusi yaitu menyalurkan barang ke pelanggan ke titik penjualan. Selanjutnya ada alur proses logistik. Dari awal kita harus ada yang namanya pemasok, terus melaju ke pengadaan, sortir ke gudang, terus kurir mengirim lewat transport ke distribusi, selanjutnya terakhir ke pihak pembeli atau pelanggan. Selanjutnya nah ini ada soal pilihan ganda ya sedikit. Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuan utama manajemen logistik? Siapa yang mau jawab? Tujuan utama dari manajemen logistik? Ya, Rehan silakan. Apa jawabannya? Untuk menjamin ketersediaan barang di tempat dan waktu yang tepat. Oke, betul. Jadi tujuan utama manajemen logistik adalah manajemen ketersediaan barang di tempat dan waktu yang tepat. Terus yang kedua, ada 4 fungsi utama logistik adalah pengadaan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ada 4 kan ya, pengadaan. Terus yang selanjutnya apa? Oke, baik, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Sekarang ke bagian submateri rantai pasok atau supply chain. Boleh dibaca, siapa yang mau membaca rantai pasok? Silakan berdiri, tak apa-apa. Apa yang saya tunjuk? Ya, silakan. Rantai pasok atau supply chain. Rantai pasok adalah jaringan yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang, mulai dari bahan mentah hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Jadi rantai pasok adalah jaringan yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang. Jadi mulai dari pelanggan itu harus memesan terlebih dahulu untuk memihak produk sampai ke tangan pelanggan. Jadi rantai pemasok sendiri ada perannya. Yang pertama menghubungkan pemasok ke produsen, distributor, dan yang terakhir pelanggan. Selanjutnya meningkatkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Terus yang ketiga meningkatkan daya saing perusahaan. Yang terakhir memastikan produk tersedia sesuai permintaan pasar. Kira-kira sampai di sini ada yang sudah paham? Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengasih pertanyaan. Sebentar. Dari video awal yang saya paparkan tadi, menurut kalian mengapa ketepatan waktu dan pelayanan yang baik sangat penting dalam kegiatan logistik dan pengiriman barang? Ada yang mau jawab kira-kira apa? Kamu ketahui? Oke, Rian, berdiri, tolong berdiri.
karena ketepatan waktu dan pelayanan yang baik dapat membuat proses pengiriman barang dan antar meningkatkan kepuasan pelanggan serta pengusaha. Selain itu, pelayanan yang baik juga membantu mengurangi kesalahan dan pengambilan dalam pengiriman barang. Oke, betul. Jadi dari video yang melaporkan sebelumnya, video pertama itu adalah bagian dari logistik, distribusi dan distributor. Sebelum masuk selanjutnya, saya juga akan memaparkan video kedua tentang supply chain atau rantai pasok. Tolong diperhatikan dan dipahami. Halo, saya Wida. Saya adalah pengusaha kafe rumahan. Dan ini adalah kawan saya, Ibu Ani. Dia adalah pengusaha toko gelang. Halo, baik Ibu. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Kami akan segera lakukan pengembalian dana atas bukit bunga pesanan Ibu yang tidak terkirimkan. Ada apa Bu Ani? Kok Ibu mulu nggak bisa angkat telepon? Ini loh Ibu Ita, ada pelanggan yang komplain. Katanya udah bayar, tapi saya baru update kalau barangnya lebih kosong dan agak lama untuk restock kembali. Jadinya harus cancel deh. Kok bisa kosong stoknya Bu? Sebenarnya sih saya lupa memperbarui stok Bu. Wah, stok barang jangan sampai lupa diupdate Bu. Harusnya kita update dan terjaga ketersediaannya. Kita jadi gak mengecewakan pelanggan dan kita mendapat kepercayaan lebih Bu. Iya sih Bu, tapi saya juga masih bingung bagaimana memastikan ketersediaan barang di toko saya. Oh, itu artinya Bu Ani harus mempelajari tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau yang biasa didengar dengan supply chain management merupakan proses pengelolaan dari bahan mentah hingga barang jadi dan sampai ke pelanggan. Manajemen rantai pasok penting untuk dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian rantai pasok bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan, maupun konsumen. Penerapan manajemen rantai pasok berbeda-beda untuk tiap bidang usaha, sehingga kita perlu memahami alur dari manajemen rantai pasok yang ada di usaha kita. Memahami bagaimana manajemen rantai pasok bekerja, ini dia proses yang ada di kafe saya, Bu. Pertama, saya membuat list bahan baku dan bahan pendukung yang harus saya belanjakan ke supplier. List bahan baku ini berdasarkan data penjualan sebelumnya, sehingga saya bisa tahu produk mana saja yang laku di kafe saya. Lalu, setelah bahan baku sudah diterima, saya memeriksa kualitas dan ketepatan jumlahnya. Setelah itu, bahan baku tersebut saya simpan ke tempat penyimpanan agar tetap terjaga kualitasnya sebelum diolah. Selanjutnya adalah proses produksi. Bahan baku berupa bahan makanan saya olah dan bumbui dan disajikan sesuai pesanan konsumen. Selain itu, saya juga menerima pesanan siap antar, sehingga saya juga memperhatikan pengemasan agar makanan sampai di tangan konsumen dengan aman. Saya perhatikan betul setiap proses ini, karena di masing-masing proses timbul biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efektif apabila kita sudah memahami setiap prosesnya. Oh gitu penjelasannya Bu Ita.
proses bisnis dan biaya di tiap prosesnya, sehingga usaha saya bisa diperbaiki ke depannya. Wah, saya jadi kembali semangat nih untuk memperbaiki manajemen usaha saya. Harus Bu, bagaimanapun kita harus tetap berusaha dengan ikhlas dan semangat untuk memperoleh rezeki. Wah, siap Bu. Baik, tadi ya saya sudah paparkan video kedua mengenai manajemen rantai pasok atau supply chain management. Kira-kira apa yang ketahui tentang supply management, supply chain atau rantai pasok? Ada yang tahu? Intinya saja. Oke. Baik, jadi rantai pasok itu seperti yang membuka usaha. Sebelumnya harus ada modal untuk membuka usaha. Jadi disiapkan dulu sebentar. Jadi rantai pasok adalah jaringan yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang, mulai dari bahan mentah hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Jadi yang kalian sudah lihat tadi video kedua, mengapa pengolahan bahan baku dalam manajemen rantai pasok sangat penting bagi sebuah usaha? Ada yang mau jawab? Kira apa ya jawabannya? Tolong berdiri yang mau jawab. Ayo Kak, Dito silakan berdiri. Karena pengolahan bahan baku yang baik dapat menjaga kelancaran proses produksi, menjaga kualitas produk, mengurangi resiko kerusakan atau pengurangan bahan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sudah nanti bertambah Oke, betul. Jadi pengolahan baku yang baik adalah menjaga, mengurangi resiko, menjaga kelancaran serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Rantai pasok sendiri ada peran. Yang pertama, menghubungkan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Yang kedua, meminimalisir biaya. Tiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang selanjutnya, memastikan produk tersedia sesuai permintaan pasar. 5 elemen utama rantai pasok. Ada 5, yaitu yang pertama, pemasok atau supplier, menyediakan bahan baku atau komponen. Yang kedua, produsen, manufaktur. 3, distributor. Yang keempat, retailer. Dan yang kelima, pelanggan atau customer. Diagram alur supply chain atau rantai pasok. Yang pertama ada pemasok, terus yang ke produsen, terus ke distributor, retailer, dan pelanggan. Itulah aliran barang dan informasi dari rantai pasok ke menuju pelanggan terakhir. Supply chain juga mencakup aliran informasi dan uang, bukan hanya barang fisik, melainkan dengan pelanggan dari menuju ke pelanggan sendiri. Nah, ini kira-kira siapa yang mau jawab? Ada pertanyaan. Urutan yang benar dalam rantai pasok. Siapa yang mau jawab? Ayo. Kira-kira apa jawabannya? B ya. Oke, saya cek jawabannya. Betul, jawabannya B, yaitu pemasok, produsen, distributor, retailer, dan pelanggan. Ini ada pertanyaan kedua. Isi bagiannya kosong. Bla 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 adalah jaringan yang menghubungkan seluruh pihak dalam proses produksi dan distribusi barang. Kira-kira apa yang diisi dari kolom tersebut? Rantai pasok. Betul. Oke, selanjutnya
Nah ini ada game sendiri. Susun dalam rantai pasok. Siapa yang mau nyusun? Silakan maju coba. Apa saya panggil? Cara acak. Oke. Ayo, Amel. Ayo, tolong maju. Ayo, jangan malu-malu ya. Maju ke depan. Susun rantai pasok tersebut secara berurutan. Ayo maju. Makasih Rizka. Sebentar. Ya Rizka. Saya cek jawabannya ya. Kira ini ada yang salah tempat atau gimana ya? Oke. Jadi dari Rizka yang sudah susun sudah benar, sudah berurutan. Tepuk tangan untuk Rizka. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan adalah segala bentuk layanan yang diberikan kepada pelanggan terhadap sebelum, selama, dan sesudah pembelian, dan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas. Pelayanan pelanggan sendiri harus punya etika sendiri, yang itu ramah, responsif, dan profesional. Sekarang ke tahap proses distribusi barang. Distribusi barang adalah kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran distribusi agar produk tersedia tepat dan waktu yang tepat. Tujuan distribusi berlaku 4, yaitu memastikan produk sampai ke pelanggan cepat dan aman. 2. Menjaga kualitas produk selama pengiriman. 3. Menekan biaya pengiriman seminimal mungkin. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Ada 4 tahapan distribusi. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan sendiri yang dimaksud adalah menerima barang dari produsen dan mengecek kualitas dan kuantitas. Terus yang tahapan kedua, penyimpanan, menyimpan barang di gudang sesuai kategori dan kondisi. Terus 4 tahapan yang ketiga, pengepakan, mengemas barang agar aman selama pengiriman, bisa disebut packing. Terus yang kelima, pengiriman, mengirim barang ke alamat tujuan melalui via kurir atau logistik, disebut kurir. Ada diagram alur distribusi. Yang pertama ada produsen menuju ke penerimaan, terus selanjutnya ke gudang, terus melanjutkan barang untuk packing, terus packing sudah selesai, barang disiapkan untuk melanjutkan ke kurir ke pelanggan terakhir atau yang pembeli, yang bisa disebut pembeli. Pelacakan pengiriman atau tracking, membantu pelanggan mengetahui posisi barang secara real time. Jadi jangan misal kurir kalau dianggap telat, biasanya tokonya performanya kurang baik, misalnya beli rating kurang baik juga atau jelek tokonya ya. Jadi kalau semisal mau bekerja di bagian kurir pakai, kalau bisa tepat waktu, harus sesuai jam. Nanti kalau tidak sampai, biasanya pelanggan marah-marah atau komplain masalah barang tidak sampai-sampai. Baik, selesai untuk materi hari ini. Baik, saya akan melanjutkan ke cara berkelompok ya. Ini saya akan memberikan LKPD, lembaga kerja secara berkelompok. Nanti saya pilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya tolong dikirimkan lembaga kerjanya di WA.
Baik. Oke, sudah dilihat cara videonya yang sudah dikirimkan dan melalui WhatsApp. Sudah semuanya? Baik, saya akan beri waktu 5 menit untuk memahami, jawab secara benar. Saya tunggu 5 menit saja. Silakan. Wah. Itu RKPB-nya ada 3 pertanyaan ya, cuma 3 soal kok. Cara berkelompok berdiskusi barangkali dijawab sendiri juga nggak apa-apa. Bisa dibagi nanti bacanya kelompok 4 orang kan ya. Nanti dibagi biar enggak satu aja yang baca. Kira soalnya mudah kan ya, nggak sulit. Gimana? Nanti dibagi ya. Baik, kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah, Kak. Sudah siap untuk memaparkan hasilnya ke depan presentasi cara berkelompok. Saya acak ya. Baik, yang pertama tolong memaparkan hasilnya untuk kelompok 3. Ayo maju ke depan, silakan. Boleh sambil bawa HP nggak apa-apa. Ya. Awali dengan perkenalan dan salam. Baik, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Priska Dahlia. Saya Priska Dahlia. Saya Sabrina Nita Sapri. Saya Rizka Amalia. Saya Mendeska Ayu. Saya Putri Tilaria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok. Baik, tolong dibaca pertanyaannya juga soalnya yang pertama. Mengapa? Ayo silakan.
Kira-kira apa? Mengapa bisnis Pak Budi mengalami penurunan kualitas pelayanan setelah beralih ke sistem pembayaran online? Dikarenakan minimal 3 faktor penyebab utamanya. 1. Pengelolaan pesanan online belum tertata dengan baik. 2. Keterlambatan pengiriman karena kurangnya armada distribusi. 3. Sistem pelayanan pelanggan belum responsif. 4. Kurangnya penggunaan teknologi dalam proses logistik. Untuk pertanyaan kedua, jawaban pertanyaan kedua. Bagaimana dampak dari lemahnya sistem analistik, sistem logistik dan distribusi Pak Budi terhadap kepuasan pelanggan, reputasi toko, dan keberlangsungan bisnisnya? Jelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk dampak jangka pendek yaitu pelanggan merasa kurang puas terhadap pelayanan toko, terjadinya penurunan rating dan kepercayaan konsumen, lalu pesanan sering mengalami kendala saat pengiriman. Baik, dampak jangka panjangnya yaitu loyalitas pelanggan turun, omset toko menjadi tidak stabil, bisnis sulit berkembang di era digital, dan yang terakhir toko berpotensi kehilangan pasar. Pertanyaan ketiga. Selanjutnya nomor 3 yaitu apa hubungan antara faktor analisis dan perbaikan. Apa hubungan antara sistem supply chain yang buruk dengan kualitas pelayanan pelanggan dan daya saing bisnis? Bagaimana ketiganya saling mempengaruhi dalam konteks kasus Pak Budi? Jawabannya yaitu sistem supply chain yang kurang baik menyebabkan proses distribusi menjadi lambat dan tidak efisien. Hal tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan pelanggan. Jika pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang baik, maka daya saing bisnis akan menurun karena konsumen memilih toko yang lebih cepat dan terpercaya dalam pengiriman barang. Oke, sudah terjawab semuanya ya? Sudah. Kira-kira jawaban tersebut kalian sudah paham? Paham. Oke, terima kasih semuanya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Baik, selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ke depan. Perkenalan, kalian bisa berkenalan. Baik, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Gafreditya. Nama saya Rian Bagus Prasetyo. Saya Muhammad Farhan Fatimasa. Saya Cespita Oleh Putih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pertanyaan pertama. Yang pertama, apa penyebab menurunnya pelanggan bisnis Pak Budi? 1. Tidak ada manajemen logistis yang jelas. 2. Proses pengiriman barang kurang cepat dan kurang cepat. 3. Mengemas produk tidak memenuhi standar keamanan. 4. Kurangnya komunikasi dengan pelanggan terkait pesanan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sudah ada jawaban dan satu bisa dilanjut. Bagaimana dampak dari lemahnya sistem logistik dan distribusi Pak Budi terhadap kepuasan pelanggan, reputasi toko, dan keberlangsungan bisnisnya? Jelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek, pelanggan merasa kecewa terhadap layanan toko, komplain pelanggan semakin meningkat, dan penilaian toko di marketplace menurun. Sedangkan dampak jangka panjangnya, kepercayaan konsumen hilang, jumlah pembeli semakin sedikit, toko kalah bersaing dengan bisnis lain, risiko kerugian usaha semakin besar. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa hubungan antara sistem supply chain yang buruk dengan kualitas pelayanan pelanggan dan daya saing bisnis? Bagaimana ketiganya saling mempengaruhi dalam konteks kasus Pak Budi?
Sudah semuanya? Jawab. Pertanyaan ketiga. Supply chain yang buruk membuat distribusi barang menjadi tidak efektif sehingga pelayanan kepada pelanggan ikut terganggu. Pelayanan yang kurang baik akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan membuat bisnis sulit bersaing. Oleh karena itu, sistem supply chain yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan daya saing usaha. Baik, sudah terjadwalnya dari 3 pertanyaan. Kira-kira kalian ada yang belum paham nggak apa tentang masalah tenaga kerja? Paham ya? Baik, bisa ditutup. Sekian presentasi dari Bapak kami, Pak dan saudara kata. Mohon maaf, tetapi berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ayo kelompok 1 maju ke depan semuanya. Baik, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Jelly Sabrina. Saya Benny Asti. Saya Angelina Putri. Saya Muhammad Lisa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tanya apa? Dan jawab. Sistem pengiriman belum terorganisir dengan baik. Kedua, pengemasan dengan pemahaman seni pakai desa. Tidak adanya fitur mengenai pesanan untuk pelanggan terancam pemahaman tentang manajemen logistik dan supply. Selanjutnya. Dari pemahaman sistem logistik dan distribusi kekuasaan pelanggan dan reputasi dan keberlangsungan bisnisnya. Jelaskan dampak jangka pendek dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek, pelanggan kecewa karena pesanan terlambat dan rusak. Berarti toko menurun, jumlah komplain meningkat. Dampak jangka panjang, pelanggan berpindah ke toko lain. Reputasi bisnis menurun, penjualan dan omset berkurang. Bisnis sulit bersaing dan bisa mengalami kerugian. Apa hubungan antar faktor analisis kedepannya? Sistem supply chain yang buruk menyebabkan distribusi barang tidak lancar sehingga pelayanan pelanggan tidak dengan baik. Jika pelanggan tidak puas, maka penyelesaian bisnis menurun karena konsumen lebih memilih toko yang pelayanannya cepat, aman dan betul. Dari supply chain pelayanan pelanggan dan daya saing bisnis saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan bisnis. Baik, sudah dipaparkan jawabannya semuanya dari ketiga pertanyaan tersebut. Kira-kira kalian sudah paham atau belum? Sudah ya? Sudah paham ya? Bisa ditutup? Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini mengenai manajemen logistik sudah selesai. Jadi kesimpulannya materi hari ini adalah manajemen bisnis dan logistik ada 4 macam.
pertama manajemen logistik, 2 rantai pasok atau distribusi, 3 pelayanan pelanggan dan distribusi barang. Baik, saya tutup. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Pelajaran hari ini mohon doa terlebih dahulu sebelum pulang. Persiapan doa mulai. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Adik-adik di jalan, semoga kalian semua apa yang saya paparkan materi tersebut sudah paham. Amin. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.